Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nisa Permatasari. Di sini saya tidak sendiri. Saya bersama dua orang teman saya yang nanti juga akan ikut muncul. Oke, dan di sini kami akan membuat video tentang salah satu materi dalam dasar-dasar ekonometrika mengenai analisis regresi dua variabel. Dan kita bikin video di sini guna untuk melengkapi tugas sebelum UTS dari dosen kami tercinta, Bapak Mahameru Rosi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kalau mau cari di jurusan akuntansi, kampus 2. Terus dan nanti dalam satu bab ini akan dijelaskan 3 orang. Dan dimulai dari saya sendiri, Nisa Permatasari. Oke, di sini saya akan memberikan kata pengantar atau penjelasan awal agar kalian di rumah bisa lebih paham dulu. Untuk mempermudah, saya akan memberikan contoh hipotesis dengan data pada tabel ini. Tabel 2.1. Bisa dibaca dulu, teman-teman, kelihatan nggak? Pada tabel ini ada populasi total dari 60 keluarga di sebuah komunitas hipotesis. Y, ada X dan Y. X di sini adalah pendapatan mingguan. Dari 80 ini sampai 260. Y di sini sebagai pengeluaran konsumsi mingguan. Yang bawahnya ini sekitar 60. Jadi 60 keluarga ini dibagi dalam masing-masing pendapatan. Misalnya dari keluarga di sini mempunyai pendapatan $80, keluarga di sini mempunyai pendapatan $240. Maka bisa dikatakan dalam tabel ini semua ada 10 nilai X yang tetap untuk setiap Y yang berkaitan dengan X tersebut. Maksudnya, kita dapat membuat beberapa variasi dari tabel ini. Ada satu data, dan kita bisa buat beberapa variasi. Misalnya kayak ini, sebentar. Nah, ini aku bikin tabel seperti ini. Jadi, kan ini 80 nih yang tadi, 80 sampai 260. Nah, ini pendapatan-pendapatannya, ini keluarga-keluarganya. Misalnya ada di sini, terus nanti ditarik garis. Variasi kedua ini adalah tabel probabilitas kondisional. Di sini malah lebih jelas tertulis rata-ratanya. Tapi sebenarnya di tabel ini juga udah ada rata-ratanya sih, ini yang di bawah ini. Cuman ini kayak variasinya gitu. Kalau misalnya ada soal suruh buat probabilitas kondisionalnya, kalian bisa buat ini. Terus kita lanjutin. Terus kita lanjutin tadi ya. Tabelnya. Dan di tabel ini juga tersaji rata-rata dari pengeluaran konsumsi mingguan sehubungan dengan ke-10 tingkat pendapatan. Misalnya, tingkat pendapatan mingguan $80 ini, rata-rata pengeluaran konsumsinya adalah $65. Kita menyebut nilai rata-rata ini adalah nilai ekspektasi kondisional atau ekspektasi bersyarat. Karena nilainya tergantung kondisi dari setiap variabel X. Itu jelas. Terus nilai ekspektasi tadi itu dibedakan menjadi 2. Yang kondisional dan non-kondisional. Saya kasih contoh yang non-kondisional dulu ya. Yang non-kondisional dulu. Misalnya, kita menambahkan semua pengeluaran konsumsi mingguan. Sorry. Aku punya oret-oretan. Aku punya coret-coretannya. Misalnya kita menambahkan ini ya,
Misalnya kita menambahkan, sobek aja sih ya, daripada ribet. Strap nih, modalku banyak. Misalnya kita menjumlahkan, kelihatan gak sih guys? Ini ya, misalnya kita menjumlahkan, kebalik. Misalnya kita menjumlahkan semua pengeluaran konsumsi mingguan ke 60 keluarga, yaitu ini yang di bawah ini nih, kan ada 60 nih, yang segini nih ada 60. Itu kita jumlahkan semua, terus dibagi 60. Kalau mau cari rata-rata kan biasanya dibagi totalnya itu kan, dibagi 60. Maka kita akan dapat hasil rata-rata 121,20 dolar. 121 ini, ya Allah. 121 ini adalah rata-rata non-kondisional. Nanti aku jelasin di belakang. Terus, kalau contoh untuk rata-rata kondisionalnya, yang bawahnya. Nih, aku kasih sebuah contoh rata-rata non-kondisional. Misalnya ada pertanyaan, berapa nilai ekspektasi dari pengeluaran konsumsi mingguan keluarga? Jawabannya kan tadi 121,20 dolar. Nah, itu pertanyaan yang rata-rata non-kondisional. Kalau pertanyaan yang rata-rata non-kondisional, misalnya kayak gini. Berapa nilai ekspektasi pengeluaran konsumsi mingguan keluarga yang pendapatannya 140 dolar misalnya? Jawabannya berarti 110 dolar. Halo, sorry kepotong-potong ya videonya, soalnya aku nggak satu waktu. Lanjutin ya. Jadi apa sih perbedaan yang rata-rata non-kondisional sama kondisional? Aku kasih cara gampang. Misalnya ada pertanyaan, hitunglah rata-rata kondisional. Gampang aja. Kalau yang rata-rata kondisional artiin aja dengan berarti rata-rata yang sesuai kondisi atau tergantung dengan kondisi dalam tabel gitu aja ya. Jadi kalian kalau ada pertanyaan kayak gitu, kalian harus bikin tabel, atau kalian harus lihat tabel. Nanti kalian tarik ke bawah, atau kalau belum ada rata-rata kalian hitung dulu. Terus, nah dalam tabel itu tuh rata-ratanya berapa gitu. Itu kalau yang rata-rata kondisional. Tapi kalau yang non kondisional itu lebih gampang. Kalian nggak perlu lihat tabel, atau kalian punya tabel nggak perlu. Kalian tinggal hitung, kalian tinggal jumlah semuanya, pengeluarannya itu yang di bawah itu dijumlah, terus dibagi dengan ada berapa itu yang di atas. Misalnya kayak tadi yang tabel yang punya aku tadi itu semua dijumlah dibagi 60 totalnya, dan hasilnya 121,60 kalau nggak salah, aku nggak buat tabel. Nah itu jadi gampang kan, lebih gampang yang rata-rata non kondisional. Oke, udah jelas kan guys, makasih. Selanjutnya materi ini akan dijelaskan oleh Saudari Marisa. Assalamualaikum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marisa Nadia Fasa. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Nisa yang mengenai analisis regresi dua variabel. Sekarang langsung saja pada makna istilah linear. Linearitas dalam variabel. Arti yang paling utama dan yang paling alamiah dalam linearitas adalah ekspektasi kondisionalis sebuah fungsi linear dari X. Sebagai contohnya yang sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya, dalam interpretasinya sebuah fungsi regresi seperti ekspektasi dari Y untuk setiap X sama dengan beta 1 ditambah dengan beta 2 X satuan kuadrat. Dalam satu kuadrat tersebut,
bukan merupakan fungsi linier karena variabel X muncul dengan pangkat atau indeks linier dalam parameter. Interpretasi kedua dari linearitas adalah bahwa di sini ada beberapa kurva mengenai persamaan linier tersebut. Yang pertama ada kuadrat, di mana Y sama dengan beta 1 ditambah beta 2 pangkat X ditambah dengan beta 3 pangkat X kuadrat. Kurva yang kedua yaitu mengenai eksponensial, di mana Y sama dengan ekspektasi beta 1 ditambah beta 2 pangkat X. Yang ketiga ada mengenai kubit. Di sini dapat dilihat yaitu Y sama dengan beta 1 ditambah dengan beta 2 pangkat X ditambah beta 3 X kuadrat ditambah beta 4 X pangkat 3. Selanjutnya ada spesifikasi stokastik dari FRX. Telah dijelaskan pada tabel 21 sebelumnya. Jika pendapatan keluarga meningkat, maka pengeluaran secara rata-rata juga ikut meningkat. Kita dapat melihat bahwa hubungan dengan tingkat pendapatan $100 ada keluarga yang pengeluarannya hanya $60, lebih kecil dengan pengeluaran konsumsi dari kedua keluarga yang pendapat mingguannya $20. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pada tingkat pendapatan tertentu, pengeluaran konsumsi sebuah keluarga dapat dikelompokkan di rata konsumsi dari semua keluarga pada tingkat X untuk setiap satuan imajiner tersebut. Ini contoh nilai ekspektasinya, yaitu bisa dilihat di sini. Ekuivalen satuan imajiner sama dengan Y satuan imajiner dikurangi ekspektasi untuk setiap ekspektasi Y untuk setiap X di satuan imajiner. Di mana deviasi dari ekuivalen imajiner adalah sebuah variabel acak yang tidak dapat diamati dan tidak dapat diungkapkan dengan nilai positif atau nilai negatif. Kita dapat mengartikan persamaan dengan mengatakan pengeluaran dari sebuah keluarga secara individu pada tingkat pendapatan tertentu dapat diekspektasikan dalam penjumlahan dari dua komponen.